Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, kita mulai kuliah kita agak cepat ini ya, karena waktu kita hanya 40 menit. Ya. Nah, minggu lalu kita sudah bahas tentang pengawasan sumber pencemaran yang bersifat mobile. Hari ini kita akan membahas tentang yang bersifat menetap atau stationary ya. Ya, stationary source included apa-apa saja yang termasuk dalam sumber pencemaran yang menetap itu. Electric power plant, berarti pembangkit listrik, ya. Chemical plant, ya, di apa namanya itu industri kimia, ya, steel, baja, industri basa dan sebagainya. Primary control in US, the US are technology based standard. Nah, kalau di Amerika itu adalah berdasarkan teknologi with emission trading program. Nah, trading program ini maksudnya sama seperti saham ya, bisa diperdagangkan. Artinya kalau ada perusahaan A, dia pencemarannya banyak atau melebihi standar dia, maka dia harus membeli izin dari tempat lain. Nah, dari tempat lain ini adalah perusahaan lain yang memiliki pencemaran lebih kecil dari standar yang ditentukan, sehingga dia bisa menjual kelebihan dari emisi yang dibenarkan untuk perusahaan tersebut. Nah, ini dilakukan melalui program perdagangan emisi. Discontrol vary with, ya. Jadi pengawasan ini berbeda sesuai dengan apa? Facility age atau umur bangunan, umur fasilitasnya. New versus existing. Kalau yang baru biasanya teknologinya lebih bagus ya dibandingkan dengan yang lama. Facility location. Nah, ini lokasi. Ya, daerah yang banyak penduduk atau daerah yang kurang penduduk itu berbeda perlakuannya. Nah, di sini ada dual control approach ya. For new modified stationary sources, ya, kalau bagi perusahaan yang baru atau yang dimodifikasi sehingga dia menjadi lebih rendah emisinya. EPA administers stringent limits. New source performance standards are used based on access to new technology. Nah, ini ada peraturannya untuk perusahaan yang baru dibuat sebagai new source performance standard. Nah, untuk existing yang sudah ada bagaimana? Existing stationary source, state administered limit are used to give state control over industry affecting local economies. Nah, ini diberikan kekuasaannya kepada negara bagian untuk melakukan pengawasan terhadap industri yang berpengaruh terhadap ekonomi daerah. Nah, misalnya ada industri A, dia banyak memberikan penghasilan kepada daerah dalam bentuk pajak, dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan devisa dan sebagainya, maka dia diberikan standar khusus ya, oleh negara bagian. Both limits are applied uniformly across firm within a given category. Nah, pembatasan ini diberikan secara seragam ya, across firms ya, across firm dengan sejumlah perusahaan within a given category. Nah, ini maksudnya begini. Kalau industri baja, nah ini sama untuk semua industri baja. Ya, industri semen sama untuk industri semen semuanya. Setting control teknologi. Bagaimana pengaturannya? Ya, PSDR ya, new source limit based on the best available technology, control teknologi. Ya, jadi kalau untuk yang daerah padat ya, itu diberikan kepada teknologi yang terbaik ya. Existing source limit based on the best available retrofit teknologi. Nah, kalau yang sudah ada, yang bukan yang baru ya, itu didasarkan kepada ketersediaan teknologi yang sudah ada. Non-attainment area, ya. Kalau non-attainment area yang tidak begitu padat ya, limit based on the lowest achievable emissions rate. Ya. Kemudian existing source, limit based on the reasonable available control technology. Jadi dia ada list stringent control technology. Ini untuk yang sudah ada. Ya.
Emission limit for PSD areas are more stringent than in non-attainment area. Yeah, limit for new source are more stringent than those for existing source within both type of area. Jadi ini ada pembagian antara yang yang baru dengan yang lama. Ya, itu ada perbedaan yang ketat ya, lebih ketat kepada daerah yang untuk yang baru ya, perusahaan-perusahaan baru itu lebih ketat peraturannya, lebih stringent than those for existing source. Kenapa? Karena yang sudah lama itu teknologinya tidak mungkin di-upgrade ya. Kalau di-upgrade dia membutuhkan biaya yang lebih besar. Nah, emission trading. Emission trading artinya dimungkinkan kita melakukan perdagangan emisi. For existing sources, ya, untuk yang sudah ada, bubble policy. Bubble policy, plan can measure emission for a single pollutant as an average for all emission point. Jadi kalau bubble itu, ya perusahaan dapat mengukur emisi terhadap satu emisi tertentu secara rata-rata. Emission banking artinya a source can save emission reduction credit. Artinya kalau ada perusahaan atau ada industri yang mempunyai emisinya rendah, maka dia diberikan hak untuk menyimpan emisi ini sehingga dia bisa menjual. Cut emission more than required by law and can deposit this through a banking program. Nah, jadi dia mempunyai hak untuk menyimpan kelebihan emisi yang ada di perusahaannya. For new or modified sources, netting was devised for use in the PSD areas by modified sources. Ya, nah ini pengaturannya untuk daerah yang padat itu diberikan modifikasi terhadap emisi gas buang. Offset plan were established for use in non-attainment area by new or modified sources. Kalau untuk untuk perusahaan yang yang di luar ya, di luar area yang tidak terlalu padat, maka diberikan peraturan baru dan sumber yang dimodifikasi. Nah, understanding acidic deposition ya, ini pencemaran ya dari asam ya. Link mainly to stationary source. Ini dikaitkan dengan sumber pencemaran yang stationary. Ya. Apa itu acidic deposition? Occurs when sulfuric and nitric acid mix with other airborne particles and fall to earth as wet or dry deposit. Ini adalah sulfur atau nitrik, ya, asam sulfur dan asam nitrat yang bercampur dengan partikel lainnya, partikel udara lainnya, ya, itu bisa dalam berbentuk cair, basah, atau dalam berbentuk kering. Nah, ini bisa menyebabkan asam, ya, hujan asam. This acid arise from chemical reactions of SO2 and X emission with water vapors and oxidant in atmosphere. Nah, ini adalah reaksi kimia yang terjadi di udara, ya, antara SO2, sulfur dioksida, dan NO2, nitrogen oksida, dengan apa? Air, ya, bulir-bulir air ya, dan oksidan lainnya yang ada di atmosfer. SO2 in the most significant contributor, ya. S2 itu atau sulfur dioksida itu adalah kontributor yang paling signifikan. Major source are fossil fuel electricity plants. Nah,
sumber utamanya dari mana ini SO2 ini? Ini adalah pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil. Nah, kemudian apa? Refineries, penyaringan minyak, penyulingan minyak, ya, pemurnian minyak, and other users of sulfur containing fuel. Nah, ini yang kita sebut minggu lalu bahwa semakin tinggi oktan suatu bahan bakar, maka semakin rendah sulfurnya. Nah, itu semakin bagus. Nah, kita bicara kemarin itu premium kita tuh oktannya berapa ya? 88 ya, 88. Kalau Pertalite itu 90, Pertamax 92. Ya, ini kita sudah ceritakan yang lalu. Transboundary. Transboundary itu antar daerah atau negara. It is now well established that air pollution is transported over 100 or even thousand of kilometers. Bahwa pencemaran udara itu bisa melewati batas negara, ya, beratus kilometer atau ribuan kilometer. Consequently, when exceeded pollution is finally deposited, ya, akibatnya apabila polusi zat asam itu didepositokan, katanya, its environmental impact are felt in area far removed from their sources. Ya. Nah, ini berakibat pada daerah yang sangat jauh karena dibawa oleh angin. Since this air pollution has no regard for national boundaries, karena pencemaran udara ini tidak ada batas negara, it has been termed transboundary pollution. Maka ini disebut sebagai pencemaran antar negara. Jadi pencemaran udara itu tidak ada batas. Ya, misalnya dulu kejadian di tempat kita banyak asap, ya, asap pembakaran hutan yang masuk ke negara lain, ya, ke Singapura, Malaysia dan negara lainnya. Nah, ini hasil apa namanya tuh pencemaran dari zat asam. Acid Rain Program. Ini adalah program hujan asam. SO2 Emission Allowance Trading. Ya. Nah, di sini ada Title 4 of 1919, CAA established a two-phase acid rain initiative. Ya, ini adalah kebijakan untuk mengurangi zat asam, ya, hujan asam. Reduction plan for NOx emissions. Nah, ini adalah rencana pengurangan terhadap nitrogen oksida, ya, emisi nitrogen oksida, a cap and trade allowance program for SO2 emission. Dan kemudian ada program untuk menjual atau membeli izin emisi ini melalui sistem perdagangan saham, ya, sama seperti saham. Fase 1 itu di tahun 1995-1999. Fase 2 2000 sampai 2009. Pengurangan emisi untuk natrium oksida itu to be achieved through performance standard set by EPA. Itu pencapaiannya dilakukan melalui standar kinerja yang ditentukan oleh Environmental Protection Agency. Objective was to reduce annual NOx emissions. Tujuannya adalah untuk mengurangi emisi NO tahunan 2 million tons lower than what was forecasted for 2000. Harus turun 2 juta ton, lebih rendah dari prediksi tahun 2000. Nah, kemudian bagaimana program perdagangan ini? Ya, National SO2 emission cap establish a permanent annual cap of 9.5 million tons for electric power plant starting in 2000, tightened to 8.95 million tons for 2010. Ini ada pembatasan, ya, pembatasan jumlah pencemaran dari pembangkit listrik itu 9,5 juta ton pada tahun 2000 dan diketatkan lagi menjadi 8,95 juta ton di 2010. SO2 Emission Allowance Program. EPA issues tradable emission allowance for 1 tons of SO2 each. Nah, jadi ada program perdagangan emisi
setiap 1 ton SO2. Total number issue sets the national limit. Nah, jumlahnya disesuaikan dengan limit nasional ya. Yaitu kalau katakanlah ada 8,95 juta ton, maka bagi siapa yang memiliki emisi yang kurang, dia bisa menjual hak pencemarannya kepada orang yang memiliki kelebihan dari jatah dia. Tapi total semua itu tidak lebih dari 8,95 juta ton per tahun sejak tahun 2010. Plan reducing emission beyond limit can sell allowance to those exceeding limit. Ya, industri yang mampu mengurangi batasnya, ya, batasnya itu dapat menjual kepada yang mengalami kelebihan batasnya. Low cost abatter should do more abating. Bagi perusahaan yang memiliki biaya pengurangan lebih rendah, maka dia akan berusaha untuk melakukan pengurangan lebih besar. Kenapa? Karena dia mendapatkan uang. Cost effectiveness can be achieved. Nah, ini akan berlomba-lomba orang untuk mengurangi emisi gas buang karena dia mendapatkan uang dari program pengurangan emisi ini. Auction can held for direct sale of allowance. Nah, kemudian bisa auction, ya, lelang. Lelang bisa dilakukan secara penjualan langsung. Administered by the Chicago Board of Trade. Nah, ini dilakukan oleh Badan Perdagangan Chicago. Jadi kalau mau menjual, bisa melalui Chicago Board of Trade ini. Analisis stationary source control. Bagaimana kita melakukan analisis terhadap sumber pencemaran ini. Higher cost of CAC method. Ya. Standard based approach is cost ineffective. Nah, kalau ini kita lakukan, ya maka akan besar biayanya. The inflexibility adds to society cost and gives low cost abatter no incentive to clean up beyond the level set by law. Nah, ini akan mahal karena apa? Orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pencemaran, mengurangi pencemaran, itu tidak ada insentif bagi dia. Kenapa? Karena kalau tidak ada perdagangan pencemaran ini, maka orang yang mempunyai kemampuan untuk mengurangi pencemaran, dia tidak akan melakukannya karena dia tidak mendapatkan duit. Ya. In most cases, cost saving can be achieved by shifting to more flexible policy instrument without any reduction in air quality benefit. Ya, kebanyakan kasus katanya cost saving can be achieved. Ya, pengurangan ongkos dapat dilakukan melalui pertukaran atau pergeseran kepada instrumen kebijakan yang lebih fleksibel without any reduction in air quality benefit, tanpa mengurangi kualitas dari udara. More empirical studies show that the cost of using a command and control instrument relative to the least cost method is greater than 1. Nah, ini katanya kalau di command and control atau CAC itu negara sosialis ya, itu lebih mahal dibandingkan dari least cost method. Ya, karena dibutuhkan effort yang besar, dibutuhkan upaya yang besar untuk melakukan pencegahan pencemaran di command and control. Nah, kalau kita lihat di bagaimana kalau uniform teknologi based standard. Kalau uniform teknologi based standard, uniformity disallows cost effective solutions. Nah, kalau dia seragam, ini maka orang akan ada disinsentif, ya, nggak mau dia. Nah, each source within industry must meet same standard. Kalau semuanya harus sama, maka yang memiliki kemampuan untuk mengurangi pencemaran itu tidak ada insentif baginya. Cost effectiveness require equal marginal abatement cost, not equal abatement levels. Ya. Mandated abatement teknologi may not be the least cost approach. Nah, ini apanya? Mandated teknologi, abatement teknologi, ini artinya bahwa kalau teknologi yang diambil itu adalah teknologi yang wajib, ya, maka tidak ada least cost approach. Ya, tidak akan tercapai least cost approach karena wajib, ya, katakan teknologinya harus setingkat ini.
Nah, kalau tidak setingkat ini maka tidak memenuhi syarat. Nah, akibatnya apa? Akan terjadi biaya yang lebih besar dibandingkan dengan performance base ya. New source bias. Nah, ini ada bias dari sumber baru. Existing source are controlled by state. Nah, untuk sumber pencemaran yang sudah ada itu diawasi oleh negara bagian, which have an incentive to set relatively lenient standard to avoid losing firms to other state. Nah, ini ada insentif bagi perusahaan-perusahaan yang sudah ada itu untuk tetap melakukan pencemaran karena dia harus memproduksi barang dan jasa karena dia takut dengan perusahaan lain di negara bagian lain. Intern firms have incentive not to initiate new construction to avoid the more stringent and more costly NSSP. Nah, ini artinya apa? Kalau ini diambil, kebijakan ini diambil, maka tidak ada inisiatif untuk menggunakan teknologi baru. Kenapa? Karena teknologi baru itu lebih mahal. Karena lebih mahal, orang tidak mau pakai. Nah, ini disebut sebagai new source bias. Results in the dual control approach perceivably discourage construction of new and presumably cleaner running new facilities. Nah, akibatnya apa? Kalau dengan pendekatan ini, maka akan ada penurunan motivasi orang untuk menggunakan teknologi baru. Karena teknologi baru diberikan peraturan yang lebih ketat. Nah, karena peraturan yang lebih ketat, maka orang tidak mau menggunakan teknologi baru. Nah, cost effectiveness. Kalau cost effectiveness, low cost abatters will reduce emission and sell excess allowance. Nah, bagi perusahaan dalam program perdagangan emisi ini, kalau perusahaan itu mempunyai biaya pengurangan emisinya murah, dia akan jual. Will sell at the P higher than their marginal abatement cost. Dia akan jual apabila harganya itu lebih tinggi dari biaya yang mereka keluarkan untuk mengurangi pencemaran. High cost abatter will buy allowance. Nah, bagi perusahaan yang mempunyai kemampuan mencemari tinggi, itu akan membeli dari perusahaan lain sepanjang biaya yang mereka keluarkan itu ya harganya itu lebih murah dari biaya apabila mereka melakukan pengurangan emisi. Nah, ini kalau dia yang tinggi ya, emisinya tinggi, biayanya mahal, biaya pengurangannya mahal, maka lebih baik membeli daripada mengurangi. Trading should continue until MACA equal. Perdagangan emisi ini akan berhenti sampai marginal abatement cost-nya itu sama. Achieving cost effective solutions. Ini bisa mencapai penyelesaian biaya yang efektif. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini kalau harganya naik ya, kalau harganya naik, nggak mau dia. Misalnya kalau kita naik pesawat misalnya, naik pesawat biayanya sama dengan naik bus ke Medan. Nah, orang akan berlomba-lomba naik pesawat. Ya, kapan orang berhenti naik pesawat? Apabila biaya naik pesawat jauh lebih mahal daripada naik bus. Nah, itulah perumpamaannya. Ya, nah, jadi ini kalau kita lihat, nah, dia lebih murah. Ya, di sini lebih murah, di sini ya lebih murah, maka dia akan membeli dari tempat lain dibandingkan dengan dia melakukan pengurangan terhadap emisi gas buangnya. Oke adik-adik, itu kuliah kita pagi ini. Ada pertanyaan?